Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan dasar elektromekanik kali ini adalah mengenali perakitan pada pekerjaan elektromekanik dengan materi pembelajaran merakit dengan keling. Tujuan pembelajaran dalam REPP ini diberikan materi tentang pekerjaan elektromekanik. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan alat dan bahan pada pekerjaan elektromekanik, terutama merakit dengan keling. Diberikan video tentang pekerjaan merakit. Peserta didik dapat menyimak cara perakitan pekerjaan merakit pekerjaan elektromekanik, terutama merakit keling. Setelah melihat materi dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menuliskan kembali materi sesuai dengan pemahamannya dalam bentuk catatan di bukunya ataupun dalam bentuk infografik. Peta konsep kali ini merakit dengan keling yaitu 1. Konsep dasar sambungan keling, 2. Peralatan sambungan keling, 3. Proses pengelingan. Konsep dasar sambungan keling. Pada dasarnya, sambungan keling adalah sambungan yang berfungsi untuk mengikat suatu atau menyatukan bagian suatu benda dengan benda yang lain menggunakan alat sambung berupa paku keling. Karakteristik utama dari sambungan ini adalah permanen, tetap, dan sulit dibongkar. Hal ini dikarenakan bagian ujung paku keling memiliki ukuran yang lebih besar daripada bagian batangnya. Itulah kenapa sambungan ini banyak diaplikasikan pada bangunan-bangunan yang bergetar atau bergerak. Kita bisa lihat contoh berikut ini, seperti pada tiang jembatan ini kebanyakan memakai paku keling karena jembatan itu bergerak atau bergetar ya, makanya kita memakai paku keling. Coba perhatikan gambar berikutnya. Gambar ini adalah contoh daripada jenis paku keling. Paku keling yang menjadi alat sambung utama pada sambungan ini merupakan paku yang terbuat dari logam. Bentuk paku ini terdiri atas bagian kepala dan bagian batang. Paku ini biasanya dipakai untuk mengikat penyambungan dari beberapa plat besi melalui proses pengelingan. Sambungan dengan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sulit untuk melepaskannya karena bagian pada ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Coba lihat dan perhatikan gambar berikut. Bagian utama paku keling adalah, coba perhatikan gambar, 1. Kepala, yang kedua badan, yang ketiga ekor. Ekor sama dengan tail ya, head or body, tail. Itulah bagian utama daripada paku keling. Slide selanjutnya adalah untuk mengetahui berapakah panjang paku keling kepala setengah bulat ataukah untuk kepala tirus. Adapun rumus yang kita pakai, coba perhatikan di atas ya. Untuk kepala setengah bulat, L sama dengan LK tambah LZ. LZ itu didapat dari 1,5 kali diameter. LK sama dengan T1 tambah T2. Kemudian untuk kepala tirus, L sama dengan LK tambah LZ. LZ itu sama dengan 0,8 kali diameter. Kita lihat contoh soal.
Plat yang disambung Romi memiliki tebal 7 mm dan 5 mm dan diameter paku keling 5 mm. Berapakah panjang paku keling kepala setengah bulat yang diperlukan? Maka jawabannya adalah kita harus melihat rumus daripada kepala setengah bulat, yaitu Lz sama dengan 1,5 kali diameter sama dengan 1,5 kali 5 sama dengan 7,5 mm. Sedangkan Lk sama dengan T1 tambah T2 sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12 mm. Jadi panjang yang diperlukan pada kepala setengah bulat adalah Lk tambah Lz sama dengan 12 tambah 7,5 sama dengan 19,5 mm. Keuntungan bahwa tidak ada perubahan struktur dari logam disambung, oleh sebab itu banyak dipakai pada pembebanan dinamis. Kemudian, sambungan keling lebih sederhana dan murah untuk dibuat. Pemeriksaannya lebih mudah. Sambungan keling dapat dibuka dengan memotong kepala dari paku keling tersebut. Kelemahannya, hanya satu kelemahan bahwa ada pekerjaan mula berupa pengeboran lubang paku kelingnya di samping kemungkinan terjadi karat di sekeliling lubang tadi selama paku keling dipasang. Peralatan pada sambungan keling. 1. Perapat paku keling, pembentuk kepala keling, landasan, dan palu konde. Kita bisa lihat dari gambar-gambar di atas tentang peralatan sambungan keling. Proses pengelingan. Pertama, siapkan pelat yang akan disambung, lalu buat lubang pada pelat-pelat tersebut. Pastikan ukuran lubang sesuai dengan ukuran paku keling yang hendak digunakan. Sebagai catatan, akan lebih baik bila diameter dari lubang tersebut berukuran 1,5 mm lebih besar dari diameter paku keling untuk menghindari gesekan berlebih antara lubang dengan paku. Setelah sambungan sudah dipastikan cukup kuat, maka tinggal melakukan pemotongan bagian ekor paku yang tersisa. Untuk pemotongan, gunakan alat pemotong dengan permukaan plat yang disambung. Oleh karena itu, diperlukan pemotong yang bisa memastikan hasil pemotongan benar-benar rapi. Itulah kenapa menggunakan pemotong khusus lebih disarankan ketika menggunakan gergaji manual. Perhatikanlah video berikut tentang bagaimana cara penyambungan paku keling.
Adapun setelah materi ini dijelaskan, maka saya akan berikan tugas yaitu 1. Jelaskan tentang sambungan keling. Yang kedua, jelaskan tentang paku keling. Yang ketiga, kepala paku keling dikelompokkan menjadi 2. Sebutkan dan gambarkan. Yang keempat, plat yang disambung romi memiliki ketebalan 7 mm dan 5 mm dan diameter paku keling 5 mm. Berapakah panjang paku keling kepala tirus yang diperlukan? Kelima, bagaimana proses pengelingan dilakukan? Nah, itulah tadi tugas yang kalian harus kerjakan dan selesaikan di rumah, tulis dalam bukunya ya. Sampai jumpa minggu depan dengan materi selanjutnya. Kita akan memasuki materi dengan KD 3.7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.